Kamu sosok jiwa hampir mustahil, bisa dikalahkan. Dunia bisa menghancurkan segalanya, harta, raga, bahkan nama. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, jiwamu. Sebuah jiwa yang kuat tidak akan pernah bisa dikalahkan, bahkan oleh badai terbesar sekalipun. Sebab ia tidak bergantung pada dunia luar, melainkan pada cahaya yang bersumber dari dalam. Kekuatan jiwa yang tersembunyi. Pernahkah kamu merasakan bagaimana dunia seperti berkonspirasi untuk menjatuhkanmu? Saat semua pintu tertutup, saat orang-orang berpaling, dan saat segala yang kamu bangun runtuh dalam sekejap. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang tetap berdiri tegak. Jiwa yang tak terkalahkan, yang bersemayam dalam dirimu. Kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang langsung terlihat. Ia seperti berlian yang tersembunyi di balik bebatuan kasar. Untuk menemukannya, kamu harus menggali lebih dalam, melewati lapisan ketakutan, keraguan, dan batasan yang selama ini kamu ciptakan sendiri. Ketahuilah bahwa jiwa manusia memiliki daya tahan yang hampir tidak terbatas, sebuah kapasitas untuk bangkit kembali, yang seringkali mengejutkan diri kita sendiri. Mari kita lihat kisah Angga, seorang pengusaha muda yang kehilangan seluruh bisnisnya dalam sekejap akibat pandemi. Kehilangan rumah, mobil, dan tabungan. Namun, bukannya menyerah, ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Saat segalanya hilang, barulah aku menemukan siapa diriku sebenarnya, ujarnya. Angga memulai dari nol, dengan pemahaman baru tentang nilai kehidupan, dan kini membangun bisnis yang lebih berkelanjutan dan bermakna. Badai hanya menguji, bukan menghancurkan. Badai terkuat tidak selalu menghancurkan pohon. Terkadang ia justru memperkuat akarnya. Kata-kata bijak ini mengingatkan kita bahwa tantangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ujian yang memperkuat fondasi jiwa kita. Bayangkan dirimu seperti pohon ek yang kokoh. Saat badai datang, ranting-ranting kecil mungkin patah, beberapa daun berguguran, tetapi batang dan akarmu semakin kuat. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap air mata yang kamu teteskan, dan setiap kali kamu terjatuh lalu bangkit lagi, semua itu adalah proses penguatan jiwa yang hampir mustahil dikalahkan. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku harus menghadapi begitu banyak kesulitan? Jawabannya sederhana, karena jiwamu layak untuk tumbuh. Dan pertumbuhan hanya terjadi di luar zona nyaman, di tengah tantangan yang mengharuskanmu untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Kebangkitan dari abu kegagalan. Pernahkah kamu mendengar kisah burung Phoenix? Makhluk legendaris yang terbakar menjadi abu, hanya untuk kemudian bangkit kembali lebih kuat dan lebih indah. Ini bukan sekadar cerita fantasi, ini adalah metafora untuk jiwa manusia yang tak terkalahkan. Saat kamu mengalami kegagalan yang menghancurkan, rasanya seperti seluruh duniamu telah terbakar menjadi abu. Perasaan hampa, kosong, dan tanpa harapan menyelimutimu seperti kabut tebal. Kamu merasa seolah-olah tak ada jalan keluar, tak ada harapan untuk bangkit kembali. Namun justru di titik terdalam inilah, jiwa mulai menemukan kekuatan yang belum pernah dikenali sebelumnya. Kegelapan yang menyelimutimu bukanlah tanda bahwa cahaya telah padam selamanya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk melihat cahaya kecil dalam dirimu yang mungkin selama ini terlewatkan karena terlalu silaunya dunia luar. Di tengah kegelapan itulah bintang-bintang terlihat paling jelas. Kisah-kisah kebangkitan yang menginspirasi. Dengarkan kisah Rita, seorang wanita yang kehilangan kemampuan berjalannya setelah kecelakaan tragis. Dokter mengatakan ia tidak akan pernah berjalan lagi. Namun jiwanya menolak untuk dikalahkan. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa sakit dan keterbatasan, melangkah demi melangkah. Hari ini Rita tidak hanya berjalan, ia bahkan berlari maraton untuk menginspirasi orang lain yang menghadapi tantangan serupa.
Tubuhku mungkin rusak, tetapi jiwaku semakin kuat setiap hari, katanya dengan mata berbinar. Aku belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi jiwa yang bertekad untuk terbang. Atau kisah Budi yang kehilangan keluarganya dalam bencana alam. Kesedihan begitu mendalam hingga ia merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hidup. Namun, dari kedalaman penderitaan itu, ia menemukan tujuan baru, membantu anak-anak yatim piatu yang juga kehilangan keluarga. Kesedihan tidak pernah sepenuhnya hilang, akunya. Tetapi aku menemukan bahwa jiwaku memiliki kapasitas cinta yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Apakah kamu menyadari pola dari kisah-kisah ini? Setiap kebangkitan dimulai dari penerimaan akan keadaan saat ini, diikuti dengan keputusan untuk tidak membiarkan keadaan tersebut mendefinisikan masa depan. Sumber kekuatan yang tak terbatas. Dari mana datangnya kekuatan jiwa yang hampir mustahil dikalahkan ini? Jawabannya mungkin mengejutkanmu. Ia telah ada di dalam dirimu sejak awal, seperti api yang tertidur dalam batu bara, menunggu untuk dinyalakan. Kekuatan terbesar manusia bukanlah karena tidak pernah jatuh, tetapi tetap bangkit setiap kali ia jatuh, kata Konfusius. Ini mengingatkan kita bahwa kejatuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk menemukan kekuatan. Sumber kekuatan ini mungkin berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian ia berasal dari keyakinan spiritual yang mendalam. Bagi yang lain, dari cinta kepada keluarga atau komitmen terhadap tujuan yang lebih besar. Bagi sebagian lainnya, dari pengalaman masa lalu yang telah membuktikan bahwa mereka mampu bertahan. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku menemukan sumber kekuatanku sendiri? Jawabannya ada dalam keheningan, dalam refleksi yang jujur terhadap nilai-nilai terdalammu, dan dalam memori saat-saat kamu telah melampaui batasan yang kamu kira tidak mungkin dilewati. Menempa jiwa dalam api kehidupan. Proses penguatan jiwa tidak selalu nyaman. Seringkali ia terasa seperti besi yang ditempa dalam api, panas, menyakitkan, dan tampak merusak. Tetapi sama seperti besi yang keluar dari api, sebagai pedang yang kuat dan tajam, jiwamu juga dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jika saat ini kamu merasa sedang berada dalam api kehidupan, ketahuilah bahwa ini bukanlah hukuman. Ini adalah proses pembentukan. Setiap pukulan palu kehidupan yang terasa menyakitkan sebenarnya sedang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Pernahkah kamu berpikir, mengapa sebagian orang tampak begitu rapuh, sementara yang lain begitu tangguh menghadapi tantangan yang sama? Jawabannya terletak pada bagaimana mereka memandang tantangan tersebut. Mereka yang memiliki jiwa yang hampir mustahil dikalahkan, tidak melihat tantangan sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan untuk tumbuh. Menjaga api jiwa tetap menyala. Seperti api yang membutuhkan oksigen dan bahan bakar untuk tetap menyala, jiwa yang tak terkalahkan juga membutuhkan perawatan dan nutrisi. Bagaimana kamu menjaga api jiwamu tetap menyala di tengah badai kehidupan? Pertama, kenali nilai sejatimu. Bukan nilai yang ditetapkan dunia untukmu, melainkan nilai yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Ketika kamu mengetahui siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan, tak ada badai yang cukup kuat untuk menggoyahkan fondasimu. Kedua, temukan keberanian untuk menjadi rentan. Paradoks kehidupan adalah bahwa kekuatan sejati seringkali berasal dari keberanian untuk mengakui kelemahan. Seperti kata Brené Brown, kerentanan adalah ukuran keberanian paling akurat yang kita miliki. Ketiga, praktikkan rasa syukur setiap hari. Ketika kamu memusatkan perhatian pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang kamu kehilangan, kamu memberikan bahan bakar pada api jiwamu. Bahkan dalam situasi tergelap, selalu ada secercah cahaya untuk disyukuri. Keempat, jaga hubungan dengan sesama. Kita diciptakan untuk terhubung,
Dan dalam hubungan yang autentik dengan orang lain, kita menemukan kekuatan yang melebihi kapasitas kita sendiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah persahabatan sejati atau dukungan komunitas. Melepaskan belenggu masa lalu. Banyak dari kita yang jiwanya terbelenggu oleh masa lalu, oleh luka yang belum sembuh, oleh kesalahan yang tak dimaafkan, atau oleh penyesalan yang terus menghantui. Belenggu ini seperti jangkar yang menahan kapal, mencegahnya berlayar menuju lautan lepas. Sudahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang masih kupegang dari masa lalu yang sebenarnya sudah waktunya untuk kulepaskan? Setiap kali kamu memaafkan, baik dirimu sendiri maupun orang lain, kamu membebaskan jiwamu dari satu belenggu. Melepaskan tidak berarti melupakan atau menganggap apa yang terjadi tidak penting. Melepaskan berarti memilih untuk tidak lagi membiarkan luka masa lalu menentukan langkahmu di masa depan. Ini adalah tindakan pembebasan yang memungkinkan jiwamu untuk terbang lebih tinggi. Memaafkan adalah membebaskan seorang tahanan, kemudian menyadari bahwa tahanan itu adalah dirimu sendiri, kata Louis B. Smedes. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa proses penyembuhan dan pembebasan jiwa dimulai dengan keputusan untuk melepaskan. Merangkul ketidakpastian masa depan. Salah satu tantangan terbesar bagi jiwa manusia adalah menghadapi ketidakpastian masa depan. Kita cenderung mencari kepastian, jaminan, bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, kehidupan jarang memberikan jaminan seperti itu. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi penilaian bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut itu, kata Ambrose Redmond. Jiwa yang hampir mustahil dikalahkan tidak bebas dari rasa takut, tetapi ia memilih untuk melangkah maju meskipun takut. Ketidakpastian masa depan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan ruang terbuka yang penuh kemungkinan. Dapatkah kamu membayangkan betapa membosankannya hidup jika segala sesuatu sudah ditentukan? Justru dalam ketidakpastian itulah terletak potensial untuk pertumbuhan, kejutan, dan keajaiban yang tak terduga. Seperti pelaut yang berani menjelajahi lautan belum dipetakan, jiwamu juga memiliki kapasitas untuk menjelajahi wilayah kehidupan yang belum kamu kenal. Dan siapa tahu, mungkin di sanalah kamu akan menemukan daratan baru yang selama ini hanya ada dalam mimpimu. Menjadi cahaya bagi orang lain, jiwa yang hampir mustahil dikalahkan tidak hanya bersinar untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan nyalanya sendiri, kamu memiliki kapasitas untuk menginspirasi dan memperkuat orang di sekitarmu. Bagaimana caranya? Dengan berbagi kisahmu dengan jujur, baik kegagalan maupun kemenanganmu. Dengan mendengarkan tanpa menghakimi ketika orang lain membagikan kisah mereka. Dengan menjadi bukti hidup bahwa manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan. Pernahkah kamu menyadari bahwa kesulitan terberatmu mungkin menjadi hadiah terbesar bagi orang lain? Pengalamanmu yang paling menyakitkan mungkin justru yang memberimu kebijaksanaan untuk membantu orang lain yang sedang berjuang. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada mendengar, "Aku pernah berada di tempatmu sekarang, dan aku berhasil melewatinya," dari seseorang yang telah menjalani perjalanan serupa. Jiwa yang terus bertumbuh, jiwa yang hampir mustahil dikalahkan bukanlah jiwa yang statis. Ia terus bertumbuh, belajar, dan berkembang. Seperti pohon yang setiap tahun menambahkan lingkaran baru pada batangnya, jiwamu juga memiliki kapasitas untuk terus memperluas dan memperdalam dirinya. Hidup adalah 10% apa yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana kamu meresponnya, kata Charles R. Swindoll. Respon kita terhadap tantangan kehidupan menentukan apakah kita hanya bertahan atau benar-benar bertumbuh melaluinya.
Apakah kamu aktif mencari peluang untuk pertumbuhan, atau sekadar menunggu mereka datang kepadamu? Jiwa yang hampir mustahil dikalahkan tidak pasif menunggu kehidupan membentuknya, melainkan secara aktif mencari cara untuk memperluas kapasitasnya. Pertumbuhan ini mungkin datang melalui buku yang kamu baca, orang-orang yang kamu temui, tantangan yang kamu ambil secara sukarela, atau refleksi mendalam terhadap pengalaman hidupmu. Yang penting adalah komitmen untuk tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Mungkin paradoks terbesar dari jiwa yang hampir mustahil dikalahkan adalah bahwa ia menggabungkan kekuatan dengan kelembutan. Seperti bambu yang kuat namun fleksibel, mampu menahan angin kencang justru karena ia bisa membungkuk tanpa patah. Terlalu sering kita mengira bahwa menjadi kuat berarti menjadi keras dan tidak tersentuh. Padahal, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap terbuka dan penuh kasih meskipun telah terluka, untuk tetap percaya meskipun telah dikhianati, untuk tetap memberikan meskipun pernah kehilangan. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang, tetapi orang yang tetap tegar ketika ia jatuh, kata sebuah pepatah lama. Ketegaran ini datang bukan dari mengeraskan hati, melainkan dari memperkaya dan memperdalam kapasitas hati untuk merasakan sepenuhnya. Menemukan makna dalam penderitaan. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Holocaust, menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning bahwa manusia dapat bertahan menghadapi hampir semua kata bagaimana jika ia memiliki mengapa yang cukup kuat. Dengan kata lain, jiwa yang hampir mustahil dikalahkan adalah jiwa yang telah menemukan makna. Penderitaan tanpa makna terasa seperti siksaan yang tak ada gunanya. Namun, penderitaan yang sama, ketika ditempatkan dalam konteks yang lebih besar dan bermakna, dapat menjadi batu loncatan menuju transformasi mendalam. Sudahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa makna di balik tantangan yang sedang kuhadapi? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak segera datang, dan itu tidak apa-apa. Pencarian makna adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Yang penting adalah tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa apa yang tampak sebagai tragedi hari ini mungkin suatu hari nanti akan kamu lihat sebagai titik balik yang membawamu ke jalan yang lebih bermakna dan memuaskan. Panggilan untuk bertindak. Sekarang, setelah kita menjelajahi berbagai aspek dari jiwa yang hampir mustahil dikalahkan, apa langkah selanjutnya untukmu? Bagaimana kamu akan menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Mulailah dengan refleksi jujur. Luangkan waktu hari ini untuk merenung tentang perjalananmu sejauh ini. Apa tantangan terbesar yang telah kamu hadapi? Bagaimana kamu mengatasinya? Kekuatan apa yang telah kamu temukan dalam dirimu yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari? 2. Praktikkan rasa syukur setiap hari. Mulai dan akhiri harimu dengan mengidentifikasi 3 hal yang kamu syukuri, tidak peduli seberapa kecil atau sederhana. Praktik sederhana ini dapat mengubah fokusmu dari apa yang kurang menjadi apa yang berlimpah dalam hidupmu. 3. Buat jurnal perjalanan jiwamu. Catat pengalamanmu, pelajaran yang kamu petik, dan momen-momen ketika kamu merasakan kekuatan jiwamu. Jurnal ini akan menjadi pengingat yang kuat ketika kamu menghadapi tantangan di masa depan. 4. Bangun komunitas yang mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang percaya pada kekuatanmu, bahkan ketika kamu sendiri meragukan. Berbagi ceritamu dengan mereka dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. 5. Jadilah cahaya bagi orang lain. Gunakan pengalamanmu untuk mendukung dan menginspirasi orang lain yang mungkin sedang berjuang. Kadang-kadang tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan tulus atau berbagi kisahmu dapat membuat perbedaan besar. Ingatlah, perjalanan menuju jiwa yang hampir mustahil dikalahkan bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang terus-menerus bangkit, belajar, dan bertumbuh. Setiap tantangan, setiap kesulitan
Dan setiap air mata adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi versi dirimu yang paling kuat, paling bijaksana, dan paling autentik. Kamu memiliki jiwa yang hampir mustahil dikalahkan. Mungkin kamu belum sepenuhnya menyadarinya. Mungkin kamu masih dalam proses menemukannya. Tapi percayalah, kekuatan itu ada dalam dirimu. Dan dunia membutuhkan kekuatan itu sekarang, lebih dari sebelumnya. Jadi, bangkitlah, bersinar teranglah. Dan ingatlah selalu bahwa meskipun dunia bisa mengambil segalanya darimu, ia tidak akan pernah bisa mengambil kekuatan jiwamu, kecuali jika kamu mengizinkannya.